saya bilang kayak gini nih, itu orang jadi artis, saya bilang kan, itu gimana sih, saya bilang kan, kok bisa muncul terus di TV segala macam kan. Nah ini Pak produsernya bilang kayak gini nih, kalau mau jadi artis itu ada 4 katanya. Yang pertama katanya, kalau emang orang itu memiliki potensi, bakatnya, aktingnya bagus, segala macam bagus, itu dia bakal jadi artis gede katanya. Seperti itu. Misalkan buat mudah buat masuk manajemen itu sebelum ngambil itu harus sanggar dulu, itu maksudnya sanggar itu gimana bang? Sanggar itu maksudnya kita disuruh belajar dulu, Belajar acting itu kan? acting dulu, beradaptasi dulu. Jadi kalau sudah sanggar, kalau kita sudah mantap, baru masuk ke manajemen dia, gitu kan maksudnya kan? Ya, Iya, makanya kita itu secara tidak langsung kita itu dituntun ke sanggar, sanggar siapa gitu loh. Nah, kita belajar di sanggar itu, terus pas udah lulus, udah mantap, udah matang, kita acting segala macam di sanggar. Nanti orang sanggar itu akan promosikan kita ke manajemen. Nah, manajemen ini nanti akan promosikan ke PH-nya. Nah, Kalau orang mau PH-nya. sebelum ngambil sanggar kan kita harus milih manajemen itu ya. Iya, Itu manajemennya apa aja itu? Ada apa aja itu yang maksudnya yang paling enak lah, yang paling sering di gampang lolos gitu buat para pemula. oh Terus biasanya enakan. kalau mau buat Hah? casting FTV itu gimana bang? Itu kan saya bilang lagi, kayak namanya casting itu infonya tidak dipublikasikan. Maksudnya yang tidak dipublikasikan itu orang-orang yang tahu aja tuh, orang-orang yang tahu nih. Misalkan nih, teman saya nih ada info casting, dia ngirimnya sama saya nih, kirim sama saya, terus dia bilang jangan sebarin ke media sosial ya katanya, kayak gitu. Nah tapi kalau saya kasih info casting sama kamu, berarti kamu bisa ikut casting dari Jakarta, dari Bengkulu nih ya, main ke Jakarta. Saya ajakin dia syuting nih, saya ajakin dia main ke lokasi syuting Samudra Cinta itu kemarin, dan Ya, alhamdulillah saya ajakin dia, alhamdulillah dia langsung dapat dialog. Jadi dapat dialog iya materi gitu, daripada ah baca materi gitu. iya dialog skripsi, skripnya, Iya, skenario, dapat skenario. Itu saya ngajak loh. kalau kayak aku nih karakter apa bang? Supir angkot. Nah, kita biar tahu karakter kita itu apa, makanya kita syuting dulu nih. Syutingnya ya jadi awal-awalnya nggak apa-apa, jadi figuran dulu, nggak apa-apa deh. Nanti lama-lama nanti kita tahu deh karakter kita itu apa. Nanti di lokasi syuting itu biasanya apa namanya itu, kru-krunya pasti bilang ya, kamu ini kayaknya cocoknya kayak gini deh, kamu cocoknya seperti ini deh. Itu kita ambil semua tuh. Masukan-masukan dari orang sutradaranya juga bilang, misalnya kayak gitu, sutradaranya bilang. Kalau saya sih awal-awal kemarin masih casting ya kan, casting ke apa namanya itu di MKF saya casting, terus saya casting di RCTI, MMC saya juga casting kemarin, terus saya casting juga di mana lagi itu ya, pokoknya saya udah banyak casting. Tapi alhamdulillah kalau kita udah lulus sekali, kita udah lulus sekali casting ya, terus kita udah syuting ya kan, kita nggak perlu lagi casting, maksudnya nggak perlu lagi pergi ke sana kesini lagi, nggak perlu. Jadi orang sudah tahu nih kualitas kita nih seperti apa. Kemarin ada yang karakternya kuat tapi dia nggak bisa acting, itu bisa dimaklumin loh. Itu waktu syuting iklan kemarin, halo Bengkulu gitu, waktu syuting iklan itu orangnya baru nih, baru syuting nih, orangnya baru syuting, Ya, dan karakternya kuat, dan dia belum eh, bisa dikatakan dia actingnya kurang, jadi masih tetap syuting loh. Bayangkan, masih bisa syuting kalau orang tidak ada acting, tidak ada potensi untuk acting. Tapi kalau karakternya kuat, orang bisa mengikuti kayak gitu. halo tes. Ah, kenapa? Tadi habis Maaf, ini tadi bang mati bang ya Allah. enggak, ini mati. Kayaknya mati udah 1 jam live nih kayaknya. Udah 1 jam tadi. Jadi mati Wifi sendiri dia. buat mati.
Iya, 1 jam, udah 1 jam tadi mati. Terus gimana nih? Ada yang mau ditanyain lagi nggak mengenai apa sih syuting atau apa gimana? Enggak, aku yang masih herannya tuh gini loh Bang. Kan Gimana? dari artis-artis yang udah teratas ya kan, mereka kan mungkin Hmm, syuting-syutingnya mereka mereka terus ya kan. Mungkin kalau misalkan ada yang mau dibutuhkan apa namanya kayak casting-casting gitu, apa mereka dipanggil apa gimana tuh kalau misalkan kita yang bukan siapa-siapa nih. Terus kita hmm. mau ngikut gitu, bilangnya bilang ke siapa gitu. Maksudnya syutingnya, castingnya itu maksudnya? Iya, kalau mau ikut casting gitu. Oh, biasanya kalau casting itu informasinya itu tidak secara umum, tidak dikasih tahu sama misalkan dibuat di koran atau dibuat di TV atau di media sosial. Itu biasanya jarang sekali casting-casting itu ditaruh di umumin seperti itu. Karena info casting itu sangat terbatas dan yang tahu itu hanya orang-orang yang emang benar-benar orang film. Makanya biasanya kayak di SCTV, di Indosiar kan ada tuh casting online itu kan. Ya, Nah, itu casting online itu kan emang emang mereka sendiri yang buat, maksudnya emang dari PH-nya itu MKF buat kayak gitu. Tapi kalau mau casting casting kayak casting iklan, itu biasanya itu di arah Jalan Bangka. Coba deh, kalau emang mau kemarin kita bisa casting bareng gitu. jadi kemarin tuh teman aku ada yang bilang kan kayak gini, Us, gue tahu Us, kenapa lu nggak dipanggil-panggil Us? Mungkin Hmm. karena dia tuh nggak cocok sama lu, katanya gitu. Soalnya kan temanku si Kibo itu tahu kan, Nah, itu juga awalnya mereka dia tuh kayak aku bang. Awalnya tuh hmm. dipanggil terus nggak jelas, suruh pindah ke sini, terus cuma suruh Hmm. ikut uang, jadi kayak apa namanya anak kuliahan gitu, public figure. Hmm. Hmm. Tapi karena krimnya cocok sama dia, terus ya orangnya juga masuk gitu loh. Dia dipanggil-panggil terus. Selain itu juga mukanya kan langka kan, kayak orang-orang Ambon Iya, gitu kan. iya, iya. Dia dia itu apa namanya dapat panggilan terus. Iya. Beda kok kayak saya ini mungkin saya nggak tahu udah. Nah Enggak makanya ini saya kan gitu loh. Apakah eh karena itu gitu loh. enggak. Saya juga udah pernah nanya nih kan, ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman, sama pemain ya kan. Ngobrol juga kayak gitu. Terus yang jawaban yang paling kena itu jawaban dari produser produser nih. Kan saya juga ngobrol-ngobrol sama produser. Masak mie peladang lapar. Kan sama produser bilang, saya bilang kayak gini nih, itu orang jadi artis, saya bilang kan, itu gimana sih, saya bilang kan, kok bisa muncul terus di TV segala macam kan. Nah ini Pak produsernya bilang kayak gini nih, kalau mau jadi artis itu ada 4 katanya. Yang pertama katanya, kalau emang orang itu memiliki potensi, bakatnya, aktingnya bagus, segala macam bagus, itu dia bakal jadi artis gede katanya, seperti itu. Terus yang kedua katanya itu, kalau apa tuh yang kedua kemarin ya? Kalau yang kedua itu eh, ini ikut sama teman. Jadi dia Ikut sama temannya udah terkenal, ikut udah teman, ikut temannya sudah terkenal, jadi dia mau diajakin direkomendasikan sama temannya. Itu bisa jadi bisa naik, atau bisa syuting juga. Terus yang ketiga itu bisa oh menaikkan maksudnya bisa menaikkan popularitas kita. kapasitas kita. Oh ya. Ya, terus yang keempat itu adalah hoki. Nah, hoki ini maksudnya sama seperti teman-teman saya, orangnya nggak terlalu apa, sama-sama sama pemain-pemain harian kayak gitu, tapi dia malah dapat peran penting di sinetron. Misalkan kayak kamu tadi bilang si Kribo tadi kan, sekarang dia sudah dapat peran-peran lain kan, dia mulainya dari bawah kayak gitu. Nah, di dunia terbalik itu, yang saya tahu, yang pengalaman ngobrol-ngobrol sama teman-teman, di dunia terbalik itu banyak yang ada dari tukang parkir. Jadi tukang parkir di lokasi, sekarang dia malah naik jadi artis pemain film di dunia terbalik. Nah, itu yang nomor 4 itu adalah hoki-hokian. Maksudnya hoki-hokian itu sesuai dengan
kebutuhan yang dicari, karakter yang dicari, terus sama dengan eh, apa namanya itu kualitas yang dia ada. Nah, Oh, jadi berarti kayak dari Sunandar. iya dari empat itulah orang itu bisa jadi artis terkenal. Tapi kebanyakan itu yang nomor empat. Orang nomor empat biasanya orang yang hoki-hokian. Maksudnya hoki-hokian nih kayak kita nih masuk sekali nih syuting sekali nih. Pasti sutradara, produser, sama teman-teman yang berkepentingan pasti dia melihat kita lah. Pasti mereka itu menilai kita. Kita aja yang nggak tahu kan. Nah, pas mereka Ya. menilai kita, cara kita main, cara kita sopan santun di lokasi sampai gimana. Dan itu mereka punya punya penilaian dari kita. Makanya yang nomor 4 itu banyak terjadi hoki-hokian. Dia tidak muka fisiknya tidak terlalu bagus, ya kan mau maaf kata sedang-sedang aja, tapi dia memiliki karakternya kuat, bahasanya kuat, terus dia bisa main juga. Nah itu bisa menunjang biar bisa syuting terus gitu loh. Makanya kita nggak perlu minder, nggak perlu apa ya, Minder. uh, malu maksudnya, nggak perlu Iya, malu, nggak perlu minder kalau kita syuting. Kita lihat nih, wah ini orang kayaknya ganteng banget nih, ya kan, wah ini orang kayaknya cantik banget nih, ya kan, pasti dapat peran apa nih, sedangkan kita kayak gini-gini. Nah itu jangan kayak gitu, karena yang itu di dunia kelemahan saya. film ini karena di dunia film ini yang kayak gitu nggak dicari, nggak ada, nggak Ya ada, itu apalagi kelemahan waktu. saya. Kenapa? Pasti. Kenapa? Kelemahan saya di situ. Iya, makanya jangan jangan berpikiran kayak gitu. Yakinkan diri diri kita, suatu saat nanti kita pasti dibutuhkan orang. Apalagi waktu casting. Misalkan kamu casting iklan ya. Di casting iklan itu banyak macam-macam loh. Orangnya ada yang ganteng, ada yang tinggi, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang keriting, ada yang pokoknya segala macam nih. Pas kita lagi nunggu antrian di lokasi syuting, kita lihat nih, wah ini orang kayaknya ganteng banget nih ya, tinggi putih, ya kan. Terus kita ada dalam hati kita minder nih, wah kalau saya nih seperti ini, sedangkan saya seperti ini, kira-kira dapat nggak ya saya gitu. Pokoknya jangan ada rasa yang seperti itu. Yakinlah kalau kita berusaha, kalau emang itu jalannya, emang rezeki kita, ya insya Allah kita lulus casting itu. Casting itu nggak lihat fisik, yang dilihat itu karakternya. Acting kan penting juga, Bang. Acting itu nomor dua, nomor tiga. Nomor dua, Ya, nomor tiga. maksudnya nomor dua itu loh, nggak terlalu diiniin. Maksudnya yang penting karakter. Ada loh kemarin ada yang karakternya kuat, tapi dia nggak bisa acting. Itu bisa dimaklumin loh. Itu waktu syuting iklan kemarin. Halo Bengkulu gitu. Waktu syuting iklan itu. Orangnya baru nih. Baru syuting nih. Orangnya baru syuting Ya. dan karakternya kuat dan dia belum eh, bisa dikatakan dia actingnya kurang. Jadi masih tetap syuting loh. Bayangkan. Masih bisa syuting. Kalau orang tidak ada acting, tidak ada potensi untuk acting. Tapi kalau karakternya kuat, orang bisa mengikuti kayak gitu. Karakter Itu itu nomor karakter satu. kuat itu maksudnya gimana itu, Bang? Misalkan karakter kuat nih, misalkan kamu nih orang Sunda, misalkan kamu orang Sunda, nah kamu dalamin orang Sunda, bahasanya, gaya bahasanya orang Sunda gimana mana, itu karakter kental kamu kayak gitu. Misalkan orang orang Medan, karena Medan kan ada nih ciri khasnya kan, orang Medan, Ya. gaya bahasanya kan, nah itu harus dikentalin lagi, harus dikeluarin lagi. Terus masalah fisiknya, apakah rambutnya geribu, apakah pakai kacamata, apakah yang pokoknya yang berkarakter lah, yang beda dari yang lain, gitu loh. Kita harus mengetahui dulu diri kita sendiri, kita itu karakternya kemana, itu yang jelas. Kira-kira kamu karakternya kemana nih? Masih belum bisa ngenalin diri sendiri.
Sering main-main lah ke lokasi lah ntar kalau itu. Tapi kemarin kenapa nggak manggil ya waktu di lokasi Cinta Karena Cinta kemarin? Cinta karena cinta aku udah 3 kali, 4 kali, pokoknya terakhir itu yang episode terakhir yang abang main terakhir itu, Iya aku, di sama Ricky Bliar ya itu aku ke situ itu. terakhir itu. Itu waktu itu iya di belakang itu loh, yang dekat kolam renang kita syutingnya. Dekat kolam renang itu syutingnya itu. Ya, pokoknya itu pas maghrib kan itu ya. Setelah maghrib kalau nggak salah kan saya di calling nih, katanya Pep, katanya ini kamu ada lanjutan lagi nih continuity dari episode kemarin katanya. Makanya saya langsung bergerak, langsung kan dekat kosan tuh. Saya bilang Iya. habis maghrib, habis sholat aja lah saya bilang kan. Habis isya tuh kayaknya habis isya itu. Saya bilang habis isya aja lah syutingnya. Ya katanya. Jadi mereka nunggu kita. Nah Kan enak. itu kan kalau yang kayak SCTV itu kan syutingnya kan Anak Langit kemarin tuh. Hmm. Hmm. Pemuda Cinta, Cinta Karena Cinta. Yang satunya apa yang sorenya itu yang Istri kedua. bukan, Waalaikumsalam Ahmad. Apa kabar? Istri kedua kali ya? bukan yang sore banget, yang sore, yang Oh ini jangan panggil gue Pak Haji. bukan, yang Apa? adiknya Amar Zoni itu siapa sih? Adanya Merjoni itu kan udah taman, itu udah bungkus filmnya. Ya bukannya barengannya itu kan? Udah bungkus itu udah lama. Oh yang ini anak kuliahan itu ya, si Brahma Iya, main itu bukan, si Brahma iya, kan. heeh. Iya itu anak-anak muda semua tuh, saya nggak masuk karakter saya. Di mana itu Dang lagi di rumah sekarang, di rumah. Nah kalau yang anak kuliahan itu kan ini semua itu anak-anak muda semua, anak-anak ABG umur 25 tahun bawah gitu loh. Kalau saya mah nggak masuk ke situ. Bang, aku mau nanya nih yang kru-kru SCTV sama Antv itu apa mereka sama itu kalau buat narik casting atau penawaran casting gitu? Ada Beda, bedanya gitu. beda. Yang ngadain casting itu bukan kru-krunya loh. Kru-krunya itu hanya orang lapangan. Dia bekerja di suatu PH. Jadi PH itu digaji, kru-kru itu digaji sama PH-nya. Kalau yang ngadain casting itu bukan kru-krunya. Ada emang khusus bagian casting, bagian cari pemain itu yang biasanya. Nah, terus kalau yang kayak SCTV ke Antv itu syaratnya sama nggak sih kalau misalkan buat kayak mau masuk casting gitu? Kan abang kan udah Sarannya. kuliah kan di Antv juga main, di Hmm. Trans TV juga main. Ya, kalau saya sih awal-awal kemarin masih casting ya kan, casting ke apa namanya itu di MKF saya casting, terus saya casting di RCTI, MMC saya juga casting kemarin, terus saya casting juga di mana lagi itu ya, pokoknya saya udah banyak casting. Tapi alhamdulillah kalau kita udah lulus sekali, kita udah lulus sekali casting ya, terus kita udah syuting ya kan, kita nggak perlu lagi casting, maksudnya nggak perlu lagi pergi ke sana ke sini lagi, nggak perlu. Jadi orang sudah tahu nih kualitas kita nih seperti apa nih. Jadi orang tinggal bilang Oh, intinya kalau kita udah pernah syuting gitu, ya terus kalau misalkan mau dipanggil gitu, nggak usah perlu casting lagi gitu. tidak perlu. Mereka karena sudah ada datanya, Udah ada tahu data gitu kantor. ya. Ya katanya ini panggil ini calling si dia nih katanya. Dia dokter misalnya, dokter nih, calling dia aja nih katanya. Gitu. Jadi nggak ada casting casting lagi, cukup sekali doang castingnya. Tapi kalau ada judul lain nih, misalkan ada judul lain, terus karakternya ada sesuai dengan kita, terus kita disuruh casting, baru kita casting, kayak gitu. Bukan setiap hari kita casting, enggak, cukup sekali Itu aja kalau kita yang casting. di Antv itu syutingnya di mana aja tuh bang? Antv, Antv Tempat itu apa? biasanya tuh di Bekasi, Jati Asi, di Jati Asi biasanya itu kalau di Antv. Di mana? Jati Asi, Jati Asih. iya, Jalan Fitria kalau nggak salah ya namanya.
Di situ banyak tuh lokasi syuting tuh di Indosiar, CCTV juga sering di situ. Yang artis-artis terutamanya tuh loh, yang kayak siapa tuh yang Hmm. pernah main FTV terus pindah ke Antv. Nah itu biasanya itu kontrak di ininya tuh kayaknya habis, kontrak biasanya habis itu. Kalau mereka kontraknya habis ya bawa pindah-pindah lagi. Sebenarnya kalau udah kontrak nggak bisa pindah-pindah. Terus Bang, kalau kayak kayak aku nih Bang, kan cita-citaku kan pengen jadi artis nih kan. Maksudnya bukan ya nggak pengen nggak terlalu berharap apa pengen jadi artis, maksudnya bisa lah masuk dunia entertainment gitu kan, masuk dunia TV gitu kan, ngumpul lah sama mereka-mereka gitu kan. Iya. Tapi ya nggak usah kayak film-film yang berepisode-episode, yang FTV FTV Nah aja lah minimal gitu loh. itu biasanya di Indosiar, itu biasanya itu di Indosiar. Yang di SCTV kan juga ada Bang FTV gitu Bang. Iya, tapi SCTV, kalau di SCTV itu seringnya syutingnya di ini, Taman Mini. Taman Mini, Kebun Jeruk. Taman Mini, Kebun Jeruk, terus di apa tuh namanya itu? Apa sih namanya itu? Di Jakarta Pusat itu namanya itu syutingnya. Kadang juga di Ancol mereka syuting. Kota Tua. Kota Tua jarang, Kota Tua saya. Itu biasanya FTV itu di situ. Terus Tapi enakan, kalau mau buat hah? casting FTV itu gimana Bang? Itu kan saya bilang tadi, kayak namanya casting itu infonya tidak dipublikasikan. Maksudnya yang tidak dipublikasikan itu orang-orang yang tahu aja tuh, orang-orang yang tahu nih. Misalkan nih, teman saya nih ada info casting, dia ngirimnya sama saya nih, kirim sama saya. Terus dia bilang jangan sebarin ke media sosial ya, katanya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau saya kasih info casting sama kamu, berarti kamu bisa ikut casting gitu loh. Jadi info castingnya itu langsung dapat dari orang, emang orang dari orang film gitu. Nah, kalau secara langsung nih, kalau mau buat casting tuh gimana tuh Bang? Harus kita datang kemana dulu gitu? Ya tergantung PH-nya, mau PH-nya PH apa. Kalau yang paling gampang lah, paling mudah gitu buat kita jalanin, bisa lulus gitu. Nggak ada yang mudah. Nggak ada. Nggak ada yang mudah, semuanya susah semua karena persaingan. Maksudnya persaingan ini tergantung kebutuhan. Nggak bisa. Kan ada tuh yang paling gampang gitu loh, maksudnya yang nggak ribet-ribet amat tuh. Casting apaan? Nggak ada casting yang nggak ribet, nggak yang gampang-gampang nggak ada. Paling casting iklan loh yang nggak ribet. Iklan, bener ya, iklan. Nggak, itu maksudnya kalau mau sebelum ngambil sanggar kan kita harus milih manajemen itu ya. Iya. Itu manajemennya apa aja itu? Ada apa aja itu yang maksudnya yang paling enak lah, yang paling sering di gampang lolos gitu buat para pemula. Oh biasanya nggak langsung lolos. Halo Winda, halo Winda selamat bergabung. Biasanya kalau manajemen itu, kalau kita baru-baru, kita masih dibatasin loh syuting-syutingnya. Akunya Syutingnya nanti kalau dibatasi maksudnya. maksudnya misalkan nih manajemen dapat job nih, karakternya kayak gini-gini, terus sesuai sama kamu kan. Nah kamu diajakin syuting sama manajemen, tapi nggak terlalu sering. Misalkan 1 minggu itu mungkin sekali, mungkin minggu depan sekali lagi, gitu loh. Oh, berarti Tapi kita ngambilnya itu dari manajemen yang manajemennya itu dapat job gitu misalkan. iya, iya Oh, itu apa? kalau manajemen Oh mereka, ya. iya makanya gitu. Di mana dong, Jakarta apa Bengkulu? Dan sekarang lagi di Bengkulu deh, udah lama di Bengkulu. Kayak gitu kalau masuk manajemen. Jadi kita tinggal duduk santai, ya kan, duduk santai. Jadi orang-orang syuting itu ngasih infonya ke manajemen kita. Jadi orang manajemen kita itu yang ngomongin kita. Jadi banyak tangan lah ibarat katakan, banyak Nah, itu tangan. kalau kita pilih manajemen itu, Bang, enaknya paling paling enak tuh gimana, Abang? Kalau menurut Abang sendiri lah, maksudnya biasanya Abang milih manajemen gimana? Kemarin tuh banyak sih yang nawarin abang masuk manajemen ini, masuk manajemen ini, ya kan.
Tapi abang lebih memilih maksudnya freelance saja, tidak terikat dengan manajemen. Karena kalau sudah terikat, kita mau syuting kemana-mana itu nggak bisa, karena kita harus mengikuti peraturan manajemen kita. Nanti kalau misalkan kalau emang saya udah banyak, emang udah kayak artis-artis papan atas, Ya, udah banyak, maksudnya sudah bingung cari ngatur job, ngatur jadwal segala macam, baru kita masuk manajemen. Karena nah di itu situ manajemen kan manajemen ada di tuh situ. hmm, aku lihat di YouTube gitu kan yang kalau misalkan buat mudah buat masuk manajemen itu sebelum ngambil itu harus sanggar dulu itu maksudnya sanggar itu gimana bang? Sanggar itu maksudnya kita disuruh belajar dulu. Belajar acting itu kan? Iya, belajar acting dulu, beradaptasi dulu. Jadi kalau sudah sanggar, kalau kita sudah mantap, baru masuk ke manajemen dia, gitu kan maksudnya kan? Ya, Iya, makanya kita itu secara tidak langsung, kita itu dituntun ke sanggar, sanggar siapa gitu loh. Nah, kita belajar di sanggar itu, terus pas udah lulus, udah mantap, udah matang, kita acting segala macam di sanggar. Nanti orang sanggar itu akan promosikan kita ke manajemen. Nah, manajemen ini nanti akan promosikan ke PH-nya. Nah, orang PH-nya lagi melihat nih apakah dia cocok acting dan syutingnya kayak gini. Kalau dia nggak cocok, ya nggak ada gunanya kita bersanggar, nggak ada gunanya kita masuk manajemen. Kayak gitu loh. Padahal tiap bulannya kita harus bayar tuh. Ke sanggar kita bayar, ke manajemen kita bayar. oh ya. Iya, makanya saya sarankan lebih baik kita freelance dulu deh. Kalau awal-awal kayak gini, kita belajar secara otodidak. Jadi di lokasi itu sambil kita syuting, sambil belajar Langsung juga. tampil gitu di lokasi gitu. Iya, aduh Kak Margo. Di situ kelemahan aku, abang, ya Allah. Aduh, Margo. Siapa Kak Margo, Dek? Kenapa lemah? Kenapa lemah? Lemah gimana sih maksudnya? Nantilah kalau udah aman, Jakarta sudah aman, nah, nanti berangkat lagi lah ke Jakarta. Nah, kalau ke Jakarta ini saya udah benar-benar udah kangen nih sama lokasi syuting, sama kamera-kamera udah kangen banget nih kayaknya. Udah berapa bulan nggak Abang, syuting. abang kalau misalnya balik ke Jakarta, apa masih tetap kos di sana hari ini, bang? Ya, masih di sana, barang-barang saya masih di sana. Motor Hmm, saya masih di sana, kendaraan saya masih di sana. bolehlah main-main nanti ya ke kos ya. Ya, kabarin aja ntar, DM DM aja ntar, insya Allah lah kalau ada. Tapi biasanya kalau saya di Jakarta itu saya jarang di kosan saya. Oh iya, syuting terus. Serang di kosan saya. Di kosan itu paling malam, kadang itu kadang subuh, kadang juga pagi-pagi itu jam-jam 5 tuh udah berangkat lagi gitu. Terus kalau kita di lokasi Dari syuting sekian itu, banyak artis-artis ini, abang udah dikenal sama ini ya, ya, sama artis-artis papan atas gitu ya. masa dari mana? Ya dari Instagram abang itu aku lihat itu Nah, diucapin-ucapin sama Eza Gionino. nah itu kayak kita nih di lokasi syuting kan pasti nunggu nih, nunggu giliran kan, nunggu Iya, giliran kita kan. Nah, di lokasi syuting itu kita ngobrol loh sama-sama mereka itu. Ternyata iya nggak aku ada yang tahu. sombong, nggak ada yang sombong orang-orangnya itu. Enak-enak semua. Mungkin ada satu dua orang yang sombong ya. Tapi mungkin itu emang sifatnya kayak gitu kali, emang cuek-cuek gitu. Tapi kalau saya simpulkan, artis-artis itu tidak ada yang sombong. Cuma saja mungkin Cuma mereka mereka risih aja gitu ya. nggak, bukan berkarisi sih, mungkin cuman aja mungkin mereka itu melihat orang baru, jadi mereka tuh lebih hati-hati kayak gitu loh. Tapi kalau udah akrab, nggak kayak gitu, enak Hmm, ngobrolnya, deket-deket. Apalagi kemarin sama si ini, sama si Andrew kan, si Andrew tahu kan, enggak. si Andrew tuh di artis yang di sering SCTV TV itu lah. Tuh pas kita ketemu di lokasi syuting, dia tuh kayak akrab banget loh sama saya, tos-tos segala macam, gimana nih. Terus dia bilang cerita, lu nonton nggak yang kemarin film kita kemarin gitu.
iya bang saya nonton kemarin, apa kemarin kita udah syuting panjang-panjang, dialognya panjang-panjang, ternyata dipotong adegan-adegan kita berantem segala macam. Iya nih katanya dipotong, pokoknya enak lah kalau kita ngobrol kalau sama-sama artis di lokasi itu, enak. Makanya nanti kalau misalkan saya udah di Jakarta, kamu hubungin saya ya kan. Nah siapa tahu nanti kalau saya syuting, kamu bisa nyusul nanti, nyusul ke lokasi syuting gitu loh. Enggak ini, aduh, ini umur abang berapa sih ya Allah? Kira-kira Kalau berapa deh umur saya? kalau boleh tahu umurnya berapa ini? 40-an ada nggak? Kira 30-an? nggak sampai, belum sampai, Abang belum berkeluarga kan tapi kan? belum, saya belum keluarga. Tapi kayak udah 30-an abang ini, tua banget. Kayaknya itu karakter saya deh. Karakternya karakter tua nih. Sebelumnya kalau mau jadi anak muda lagi, karakter anak muda kayak anak kuliahan segala macamnya saya gak masuk lagi nih. Karakternya saya ini bapak-bapak, orang kaya sama dokter nih. Ini karakter saya nih, makanya selalu saya perdalam lagi nih karakter-karakter orang-orang kayak gini. Makanya Iya sih. saya bilang tadi awal-awalnya kita harus mengetahui karakter kita itu apa. Kalau kayak aku nih karakter apa bang? Supir angkot. Nah, kita biar tahu karakter kita itu apa, makanya kita syuting dulu nih. Syutingnya ya jadi awal-awalnya nggak apa-apa jadi figuran dulu, nggak apa-apa deh. Nanti lama-lama nanti kita tahu deh karakter kita itu apa. Nanti di lokasi syuting itu biasanya apa namanya itu kru-krunya pasti bilang nih, kamu ini kayaknya cocoknya kayak gini deh. Kamu cocoknya seperti ini deh. Itu kita ambil semua tuh. Masukan-masukan dari orang sutradaranya juga bilang misalnya kayak gitu, sutradaranya bilang kemarin tuh Hmm, abang waktu dunia terbalik nih, kata krunya katanya kamu itu kayaknya nggak cocok jadi supir angkot katanya, kamu tuh cocoknya jadi bos ini, bos angkot katanya kayak gitu kan. Ya saya hmm. ketawa-ketawa aja kan, namanya juga canda-candaan kan, canda-candaan. Ini alhamdulillah yang dibilang dia itu alhamdulillah emang karakter saya emang bos gitu loh. Jadi saya perdalamin lagi bos-bos, karakter bos wibawa segala macam. Nah dari situ kita bisa tahu kan karakter kita itu apa. Awalnya saya nggak tahu nih karakter saya ini apa, makanya dari masukan-masukan teman-teman, dari kru, dari saudara, jadi kita tahu nih karakter kita apa. Jadi jangan jangan bingung lah karakter kamu itu apa. Karakterku apaan? Preman kampungan. Nggak tahu kita lah Enggak, apa karakter jujur kamu. nih umur abang berapa nih? Soalnya aku nggak biasa loh kalau main sama bapak-bapak loh. Ya enggak lah, saya bukan mau bapak lah, saya umurnya baru 29. 29. Wih, jaraknya jauh ya. Emang kamu berapa emang? Masih 23. Iya lah, sejauh lah. Kemarin ada tuh teman saya dari Bengkulu, adik saya juga tuh main dari Jakarta, dari Bengkulu nih ya, main ke Jakarta. Saya ajakin dia syuting nih. Saya ajakin dia main ke lokasi syuting Samudra Cinta itu kemarin. Dan Ya. alhamdulillah saya ajakin dia, alhamdulillah dia langsung dapat dialog. Jadi Dapat dialog iya materi gitu. daripada ah Baca materi gitu. iya dialog skripsi, skripnya, Iya, skenario, dapat skenario. Itu saya ngajak loh. Maksudnya saya itu ngajak itu. Maksudnya itu saya ngajak itu karena adanya kita dipanggil kayak gitu karena kita sering ngeliat gitu bang ya. enggak, kan kan saya ini ke lokasi syuting nih Samudra Cinta, ya kan? Hmm. Saya bilangnya sama adik saya nih, main ke lokasi syuting sini ada si Abang Adam Jordan, saya bilang kan. Ada si Azob, saya bilang kan. Ada si Bucin, saya bilang. Banyak sini ngobrol sini aja, saya bilang kan. Datang ke lokasi syuting, saya bilang. Nah, pas datang itu dia datang nih main-main aja nih, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah teman saya ini yang tugasnya emang cari pemain, lagi cari pemain yang karakternya bos kayak gitu loh. Pusing Ya. dia kan mau cari karena karakternya mau cepat kan. Saya bilangin Hmm. aja ini saya bawa nih, dibawa sih saya bawa adik saya nih, saya bilang kan. Bisa nggak dia main? Dilihatnya kan, yaudah siapin aja katanya. Pakai kostum segala macam. Udah, alhamdulillah langsung syuting dia. Bahkan ada dialognya loh, ya kan? Untung-untungan makanya kalau Padahal main cuma ke diajak sama abang doang gitu di lokasi syuting itu. iya
Iya benar. Saya ajakin Berarti kalau biar kayak gitu, ngobrol. abang juga Hmm? sering ngajak aku dong, siapa tahu ntar aku ditawarin gitu. Iya makanya kamu diajakin kamu nggak ada. Makanya kamu sering-sering ini DM saya tuh biar saya nggak lupa. Kan orang kan banyak nih di Instagram ini kan banyak orang-orangnya. Aku nih saya lupa. Oke, Ya oke. makanya jangan lupa di ini kita apa namanya itu YouTube YouTube saya tuh di Siap. Siapa tadi? Bang Dang 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 Feb. Dang. Iya Dang benar Feb. Dang Ted. Ada tuh. Apa kabar Dang? Alhamdulillah baik. Nirwan video kabar ini lamun nah, itulah Dang udah lama nggak kelihatan karena Dang lagi ya lagi sibuk kayak ginilah menyibukkan diri. Aduh, ini nanti rencananya mau buat konten YouTube ini nih. YouTube tentang casting tadi yang kamu bilang tadi, casting, tips-tipsnya casting itu gimana, terus caranya biar syuting itu apa, cara biar menghafal skrip skenario itu apa, terus ya juga mau buat konten nanti konten ini loh. Cara kita di depan kamera itu gimana. Pokoknya banyak nanti lah konten-kontennya akan saya buat di channel YouTube saya itu. Tapi sekarang masih masih isinya konten-konten masak dulu sekarang. Baru Karena kah? di Baru rumah. buka, baru buka YouTube kah? Iya, karena di rumah ini kan mamanya lagi emang emang hobi masak kan. Jadi saya Hmm. posting aja masak-masak dulu sampai tahu ada manfaatnya bagi orang banyak. Semoga lah, sambil belajar-belajar main YouTube. Udahlah, sukses selalu dah Bang dah. Lancar barokah terus dah. Good job. Ya, amin lah, amin. Amin. Ini Moga-moga lah. Hah? ngomong-ngomong umur kita beda jauh loh Bang. Aku kayak nggak sopan gini sama Abang ya. Ya nggak apa-apa lah. Saya mah orangnya slow. Saya mah orangnya slow, nggak perlu diambil hati gitu loh. Nggak, itu kalau Abang dari Bengkulu ke Jakarta itu naik apa? Naik pesawat datangnya turun ke Iya, naik naik pesawat, turun ke Senen. pesawat. Turunnya kemana? Turun ke Pasar Senen. Enggak, memang Senin ada bandara, enggak lah. Di ini Soekarno Hatta, Bukan, di ini Halim. Halim. Nah, Ya, terus dari Halim naik ke naik naik biasanya kalau saya di Halim naik ini biasanya saya apa namanya itu eh Grab online, Grab online. mobil, mobil ya, mobil online. Ya udah nanti kalau misalkan Abang ya sering-sering aja Bang bikin story IG kalau misalkan lagi OTW ke Jakarta gitu kan. Nah, nanti langsung saya DM. Nah, rencananya kalau saya berangkat ke Jakarta lagi, saya bawa kendaraan nih dari Bengkulu. Oh, bawa kendaraan Abang. Ya rencananya kalau emang jadi berangkat ke Jakarta lagi, mau ada syuting lagi di Jakarta, insya Allah mau bawa kendaraan dari Bengkulu. Kendaraan roda 4. Buat pegangan di situ ya mobilnya. Ya buat situ kan sekarang kan apa namanya itu corona ya kan, ngeri juga sih sebenarnya kalau pakai motor sana. Berarti Abang ini Instagram Abang udah diikutin artis-artis papan atas belum? Artis papan atas, terus sutradara ada, terus Artis papan atasnya itu siapa pemain itu? pemain-pemain kita kayak baru-baru itu juga ada, pemain harian juga ada, pemain iklan-iklan juga ada, banyak nih orang-orang di Instagram itu banyak. Makanya saya itu bingung orang-orang itu mana-mana aja saya bingung. Kalau aku baru Jelani sama ini Ibo, Natalia ini tuh loh. oh dia udah fallback gitu ya? Oh iya, anak langit tapi. Ya nggak apa-apa lah, guyur-guyur lah pelan-pelan, pelan-pelan tak banyak kenal juga sama kita. Pokoknya kalau Soalnya kita Hah? ya soalnya dari sekian artis ya dari sekian kemarin ke lokasi syuting itu ya cuma anak-anak langit doang yang care sama saya. Dang live bareng dong. Oke Bayu Misrin ntar yo, tunggu tunggu kelak ntar lagi yo.
Nunggu habis ini. Berarti kalau dari Pondok Gede ya tadi ya? Iya, dari Pondok Gede ke Deket lah Cibubur Pondok Gede. deket emang. Iya, masuk lah mudah. Kelak bentar lagi. Tunggu yo, sabar Bayu, Misrin. Jangan lupa Bayu subscribe YouTube Dangtep yo. Namanya Dangtep. Ini saya udah lama nggak main Instagram, nih. Ini udah lama nggak live bareng nih. Udah lama nggak main live ke Instagram. Biasanya kalau saya di lokasi syuting, biasanya kalau saya lagi lokasi syuting ini saya main Instagram mulu nih. Kan kita di lokasi syuting kan nunggu nih. Pasti nunggu Iya. kita kalau lagi syuting. Nunggu kan, nunggu-nunggu itu bosan banget menunggu. Sampai-sampai kita mau ngobrol sama artis-artisnya itu sudah bingung mau ngobrol apa lagi. Bingung gitu. Makanya sering-sering main HP. Ya lah kapan-kapan aja lah lagi kalau misalkan saya udah ke Jakarta nanti main-main lah kalau kasih syuting. Itu Tapi kalau yang di cek Sarinemba itu netep nggak sih, Bang? ngekos ya sana. Enggak, maksudnya yang lokasi syutingnya itu loh. Netep nggak sih di situ? Tetap karena di Cibubur itu udah jadi kampung syuting kalau nggak salah ya. Kampung artis. Sudah jadi kampung artis di Cibubur itu. Karena lokasinya itu kebanyakan lokasi syutingnya itu di Cibubur. Ya udahlah, nanti kalau misalkan Abang ada acara syuting gitu kan, ya info-info aja, Bang ya. Paling Siapa tahu kalau nginfo dapat kalau panggilan juga. nginfo-info paling kalau nginfo-infoin mungkin agak ini ya nggak paling masukin snap aja kalau ini saya lagi syuting di sini nih saya di sini Ya, nih paling masukin gitu snap aja. aja. Ya nanti kamu kalau misalnya udah lihat kayak gitu langsung langsung DM saya dan biar saya tahu Iya. takutnya saya lupa gitu. Soalnya ini juga nggak tahu sampai kapan ini corona, ya Allah, ya Allah. Iya makanya ini udah nambah lagi kan udah sampai berapa sekarang 18 Parah. ribu makanya Jakarta parah, bingung Bang. makanya bingung nih mau ke Jakartanya aduh belum juga selesai mau ditungguin rasanya udah mau bosan nggak ada syuting lagi nih Nggak ada ini panggilan udah gitu. panggilan sih ada cuman kita masih di Lah, Bengkulu panggilan ya kayak udah kemarin coba ada itu teman Abang tuh mau ngomong bahas teori konspirasi. bahas teori konspirasi bidang boleh konspirasi gimana nih maksudnya Ya udah sama dia Bayu aja, Bang. Saya dengerin, Bang. oh ya udah deh kalau gitu Tapi tetap dengerin bahas ya ini masalah casting ya. oh kayaknya bener deh mau masalah kayak casting ya jangan lupa ya subscribe dan like dan komen Iya, siap, siap. Oke. oke Thank you, Bang siap ya, infonya, Bang ya. oke siap siap Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bayu Mistri boleh nih mau bergabung Bayu undang belum ngantuk halo Hadi saya bergabung Bayu udah mau tidur lah ngantuk